Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahasa Febel Suadi Fabel yang dirahmati Allah. Kita berusaha banyak menikmati kenikmatan yang telah Allah berikan. Maka dari itu saya selalu admin Suadi Fabel yang bahasa Febel Sinai hanya ingin melakukan atau memberikan penjelasan tentang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak lupa pula kita selalu menjunjung tinggi kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, beserta keluarganya dan sahabatnya yang telah mensiarkan agama yang rahmatan lil alamin melalui para wali maupun para ustadz yang kita teladani dan kita takdimi sedemikian rupa hingga sampai sekarang ini. Maka dari itu bahasa Sakaber harus mensyukuri nikmat Allah dan bersalat kepada Nabi besar Muhammad atas kenikmatan Islam yang begitu besar. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah dan mendapatkan surganya Allah nanti bersama baginda Rasul. Hadiah untuk generasi pertama. Dalam Al-Fat ayat 18 Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ayat ini menjelaskan bahasa Suadi Fabel tentang cita-cita tertinggi yang dicapai oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang jujur dan dicari oleh orang-orang yang beruntung mendapatkan keridhaan Allah. Bagi mereka itu adalah segalanya. Keridhaan Allah merupakan tujuan paling agung, paling terhormat dan karunia paling tinggi. Ayat di atas menjelaskan keridhaan Allah terhadap kaum muslimin generasi pertama. Di ayat yang lain Allah menyebutkan soal ampunan. Surat Al-Fat ayat kedua, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Di ayat yang lain disebutkan tentang taubat.
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, dan orang-orang Ansor. Di ayat yang lain lagi disebutkan tentang maaf. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi isinya kepada mereka untuk tidak ikut pergi berperang? Tadi surat At-Taubah ayat ke-117 dan At-Taubah ayat ke-43. Di sini dijelaskan tentang keadaan yang sejujurnya, karena mereka membaiat Rasulullah di bawah pohon, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Baiat mereka adalah baiat dengan mempertaruhkan nyawa mereka yang sangat berharga hanya untuk mencapai keridhaan Allah. Baiat dengan mempertaruhkan jiwa mereka yang berharga untuk menuju keridhaan Allah, dan baiat untuk kehidupan mereka. Dalam kematian mereka dapat kehidupan risalah. Dalam kematian mereka terdapat kekekalan agama, dan dalam kepergian mereka terdapat keabadian perjanjian. Allah tahu apa saja yang ada di dalam hati mereka. Keimanan yang tertancap dalam keyakinan yang kuat, keikhlasan yang bersih, dan kejujuran yang mendalam. Mereka rela untuk berpayah-payah tidak tidur malam, menahan lapar dan haus, ditimpa bencana, kesempitan, dan kesulitan, serta kepengapan. Tapi Allah ridho kepada mereka. Ya Allah, para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya perjuangan mereka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai jagat raya. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta benda, anak-anak, dan rumah. Mereka merasakan kecilnya perpisahan, pahitnya keterasingan, letihnya dan penatnya perjalanan. Namun Allah ridho kepada mereka. Mereka diisolir, diasingkan, diusir, disiksa, dan disakiti. Namun Allah ridho kepada mereka. Apakah ganjaran orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang membela agama sepenuh hati itu hanya rampasan perang yang berupa unta dan kambing?
Apakah perasaan orang-orang yang membela risalah dan mempertahankan agama hanya berupa harta benda yang melimpah? Apakah kau kira gelincing dirham, taman-taman yang indah, atau rumah-rumah yang megah dapat meredam gelora orang-orang yang suci dari pilihan itu? Tidak. Keridhaan Allah bahasa subscriber suara difabel akan membuat mereka akan ridho dan ampunan dada mereka terasa sejuk. Dalam surat Al-Insan ayat ke-12 hingga ke-16 Allah berfirman yang artinya, dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk dipetik semudah-mudahnya dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin, para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah, demikianlah atau kajian singkat pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sahabat subscriber suara difabel mendapatkan syafaatnya di kisah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengertian atau tidak memahami artikulasi dengan jelas. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanyalah milik saya pribadi dan kelebihan hanyalah milik Allah semata yang diturunkan sedikit untuk saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallah wa bihamdihi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap terus dukung channel Suara Difabel. Tetap semangat teman-teman Suara Difabel semuanya. Bye bye.